Ngema ya? Enggak, bagus Tad. Baik, kita mulai Tad ya. Sudah on YouTube dan ini recordingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Kita begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Sehingga kita bisa beraktivitas baik berhubungan Allah Subhanahu wa taala maupun berhubungan dengan sama manusia. Mudah-mudahan segala aktivitas kita bernilai ibadah, bernilai amal soleh, yang mudah-mudahan khususnya puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan orang-orang istiqomah mengikuti jalan zaman, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah IKD ceramah online Ramadan pada siang hari ini, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan diberikan tausiah oleh Terhormat Al-Ustaz Rinaldi Syafiq. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan semoga setiap harinya kita isi Ramadan ini dengan menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ini adalah sarana kita untuk senantiasa mendapatkan ilmu, dan mudah-mudahan sebagai sarana kita juga cara mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk bersingkat waktu, marilah acara ceramah online IKD ini kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja pada Ustaz Rinaldi Syafiq. Tafadhol masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, ba'da tahmid wa salawat, setelah muji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita akan masuk ke kajian berikutnya, yaitu saya akan membahas sedikit tentang yang juga menjadi kebiasaan dalam Ramadan. Dalam sebuah hadis saya katakan, hadis qudsi mengatakan, kalau Allah azza wa jalla, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnatun fa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfuthu wa la yaskhabu wa la yajhalu fa in syatimahu aw qatilahu falyaqul inni shaim marratain. Yang bahagia dan seterusnya. Ini hadis tentang bagaimana keutamaan orang yang berpuasa. Allah tidak menyebutkan tentang pahala puasa itu sendiri, karena bagaimana kualitas, tergantung bagaimana kualitas orang berpuasa sendiri. Tapi mungkin ada hadis lain, di lanjutan hadis tersebut dikatakan begini, ketika di bulan Ramadan, qad ja'akum syahrul mubarak uftirada 'alaikum siyamuhu. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan yang diwajibkan kepada kalian siyamuhu, untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga,
Wa tughlaqu fi abwabul jahim, ditutup pintu neraka, wa tughallu fi syayatin, dan dibelenggu tangan-tangan setan. Hadis ini sangat masyhur, sangat dikenal dan hafal semua orang, bahkan anak-anak hafal. Apa pemahamannya? Bahwa di bulan Ramadan setan nggak ada. Kalau bahasa kampung sini, setan dibelenggu, setan dirantai. Sehingga pemahamannya bahwa ketika di bulan Ramadan nggak ada setan, begitu ya. Nah, karena nggak ada setan, maka siang hari ini saya mau gosipin tentang setan nih. Mau bicara masalah setan, ya. Bagaimana langkah-langkah setan, kiat-kiat setan untuk menggoda manusia. Mumpung dia nggak ada nih, sehingga kita bicara sedikit tentang masalah setan. Allah ciptakan, Allah dramatisasikan tentang ketika Allah perintahkan para malaikat untuk bertunduk sujud hormat kepada Nabi Adam. Di surat Al-A'raf ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnakum tsumma suwarnakum tsumma qulna malaikati usjudu li Adama. Fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sungguh telah kami ciptakan kalian dan kami bentuk kalian. Kemudian kami berkata kepada malaikat, usjudu li Adama. Sujudlah kamu, maksud tunduklah kamu, hormatlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya tunduk, semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin. Iblis tidak termasuk makhluk yang sujud atau tunduk kepada Nabi Adam. Lalu Allah bilang, katakan kepada iblis tersebut, qala ma manaka alla tasjuda idza amartuk. Mungkin bahasa gampangnya, kenapa engkau tidak tunduk sebagaimana perintahku kepadamu, kata Allah. Apa jawab iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakannya dari tanah. Hadirin berbahagia, inilah dosa makhluk pertama kali pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengatakan ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Inilah dosa yang pertama kali, saya lagi katakan bahwa pertama kali dilakukan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala itu kesombongan. Berarti kesombongan adalah dosa yang paling tua. Ketika iblis mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakannya dari tanah. Kemudian ayat berikutnya, qala fahbit minha fama yakunu laka takabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kalau bahasa kita, keluar kamu. Kenapa engkau menjadi sombong? Anta takabbaru fiha. Fakhruj, keluar. Innaka minas saghirin. Engkau termasuk makhluk yang hina, engkau yang kecil. Yang berbahagia, disinilah Allah Subhanahu wa taala menjawab langsung pernyataan makhluknya ketika mengatakan sesuatu. Nah, hati-hati makanya nih, ketika kita puasa apalagi, ngomongnya orang berpuasa aja itu doa, ya. Ngomongnya doang itu, atau dalam hatinya saja itu sudah doa. Apalagi berdoanya, la turaddu da'watahum. Tidak mungkin ini tertolak. Kalau kita dalam berpuasa, dalam hatinya kita saja Allah sudah jawab. Ini iblis ketika mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Hati-hati. Wala tattabi khutuwatas syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Nah, ternyata ini salah satu langkah setan yang mengatakan saya lebih baik dari dia. Kalau bahasa analoginya adalah saya lebih hebat dari dia. Saya lebih mulia dari dia. Saya lebih pintar dari dia. Saya lebih kaya dari dia. Saya lebih senior dari dia. Saya lebih mulia, saya lebih banyak ilmu dari dia, lebih pintar dari dia. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, hati-hati.
berarti kita sudah mengikuti langkah setan. Nah, ini yang sering terjadi tanpa sadar. Kita senior nih, satu kelas, satu sekolahan atau kampus. Saya kan lebih senior dari dia, kenapa harus ikutin dia? Saya kan lebih pintar, ilmunya lebih banyak, kenapa harus dibimbing sama dia? Saya kan lebih mulia, lebih terhormat, pejabat, kenapa harus ikutin dia yang rakyat biasa? Hati-hati ya, itu berarti kita sudah ikuti langkah setan. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak sadar. Lalu Allah jawab ketika mengatakan, innaka minas sagirin. Nah, ini ketika mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia, langsung Allah bilang innaka minas sagirin, engkau lebih hina. Engkau makhluk yang hina, engkau makhluk yang rendah. Langsung Allah jawab. Contoh gini, ini banyak pernyataan kita ketika Rasulullah SAW itu kan mengawali dakwahnya, beliau memanggil orang-orang Quraisy di sebuah bukit yang mengatakan bahwa kumpulkanlah semua orang Quraisy kan, semua orang Quraisy dikumpulkan, lalu Rasulullah berpidato di atas bukit. Yang singkat ceritanya, ketika dia menyampaikan sesuatu, Rasul bilang gini, ana nadhirul lakum. Aku adalah pemberi peringatan kepada kalian. Sembahlah Allah, tinggalkanlah berhala. Ini ketika Rasul mengatakan seperti ini, reaksi orang-orang Quraisy kan macam-macam. Cuma yang membuat Nabi sedih adalah ketika pamannya sendiri, Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka kamu wahai Muhammad. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami semua di sini? Jadi pernyataan Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Rasul sedih. Tapi Allah menjawab langsung dengan menggunakan surat Al-Haq. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Oh, hati-hati ya. Jadi ketika mengatakan tabban laka ya Muhammad, Allah langsung jawab tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi kalau kita mengatakan saya lebih pintar dari dia, langsung Allah jawab engkau yang paling bodoh dari dia. Saya lebih mulia dari dia, engkau yang paling hina dari dia. Saya lebih hebat dari dia, kamu yang paling tidak hebat dari dia. Saya paling kaya dari dia, kamu yang paling miskin dari dia. Hati-hati, Pak. Jadi kalau kita mengatakan seperti itu, langsung Allah jawab. Juga kalau dalam sebuah diskusi juga, ketika kita baca Fatihah, ya baca dalam sholat itu, kan Allah langsung jawab. Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, dan seterusnya. Ketika kita mengatakan segala puji bagi Allah, alhamdulillah, Allah jawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Itu ternyata pernyataan-pernyataan kita di dunia ini langsung Allah jawab. Baik jawabannya dalam rangka menguatkan atau memang membalikan apa yang kita katakan tadi. Hati-hati dengan pernyataan kita, apalagi di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Jangankan bahasa kita, jangankan doanya, dalam hatinya kita saja itu sudah Allah jawab. Maka selama Ramadan mintalah yang baik-baik, di hati kita pun yang baik-baik, jangan sampai nanti pernyataan dalam hati kita pun terjawabkan, ya, hati-hati. Nah kemudian, anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikanlah ketika Allah usir iblis dari surga, Allah minta anzirni ila yaumi yub'atsun. Kasih saya waktu sampai hari dibangkitkan. Allah jawab, innaka minal mundzirin. Kau sungguh makhluk yang menunggu sampai hari dibangkitkan. Subhanallah, ini satu hal yang juga kalau bahasa kita ini gini, Pak. Ini langkah iblis, langkah setan yang kedua. Kalau bahasa Betawinya mutung, tahu mutung ya? Mutung itu apa namanya? Ya mutung lah ya. Kalau saya guru di kelas, ngajar nih di anak-anak, lalu tiba-tiba ada anak yang marah. Kalau saya bilang, keluar kamu dari kelas. Apa jawabannya gitu? Boleh Pak saya keluar, tapi awas nanti di jalan. Nah gitu bahasanya mutung ya. Begitu bahasanya. Itu iblis gitu. Boleh saya dikeluarkan surga, tapi kasih saya waktu sampai kiamat. Dia pengen, nah bahasa ayat berikutnya adalah fabima aghwaytani la kununhum siratal mustaqim. Nah, bahasa gitu tuh, Pak. Ini ngancam gitu, bahasa ngancam ya. Karena engkau telah mungkin bahasa mengusirku, aku akan bengkokkan anak Bani Adam dari jalanmu yang lurus. Nah, berarti yang kedua, mohon maaf nih,
Kalau bahasa ambekan, tahu ambekan ya, ngutung, ngancem-ngancem, itu langkah-langkah setan tuh ya. Hati-hati juga, sering mungkin melakukan itu ya. Nggak sadar, awas nanti ya, aku doain lo gitu. Nah itu tuh kalau begitu tuh, kalau ada bahasa begitu tuh berarti ya wala tattabi khutuwatis syaitan. Jangan kalau ikuti langkah-langkah setan. Kalau kita sering, ya mungkin bahasanya awas kita doain lo, gue sumpahin lo gitu. Nah, itu juga bahasa setan, hati-hati ya. Kemudian yang berbahagia, summal atiyana min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini informasinya berharga sekali sebetulnya kalau kita perhatikan. Kemudian kata setan, dia buka kata kunci nih, buka kata kunci. Aku akan datangi mereka min baini aidihim, dari segala penjuru. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dari kanan mereka. Wa an syamalihim, dari kiri mereka. Targetnya nggak muluk-muluk. Kalau setan goda manusia nih ya, nggak muluk-muluk. Nggak muluk-muluk biar supaya dia kafir, enggak. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, agar mereka tidak menjadi orang bersyukur. Selesai. Selebihnya terserah Anda. Oh, kan gampang ya. Jadi ternyata target setan menggoda manusia itu agar kita tidak bersyukur. Selebihnya terserah Anda. Mau ngapain gitu. Ini kadang-kadang kan kita, mohon maaf, kalau di bulan Ramadan nggak bisa kambing hitam ya. Nggak bisa kambing hitam. Maksudnya, kalau di bulan puasa kan ngomong, aduh, saya digoda setan nih, gitu, setan nih, gitu. Aduh, saya dibisikin setan nih, gitu. Sehingga setan jadi kambing hitam. Ya, padahal ya setan itu target menggoda manusia adalah walata jidu aktum syakirin, agar dia tidak menjadi orang bersyukur. Punya waktu luang untuk ibadah, harus ibadah, karena nggak bersyukur dia nggak mau ibadah. Badan sehat, bisa ke masjid, nggak mau ke masjid, berarti nggak bersyukur. Ya, rezeki melimpah, banyak uang, tapi nggak mau sedekah, dia nggak mau bersyukur namanya. Jadi gitu. Jadi ternyata target iblis itu, kesehatan itu, dan menggoda manusia adalah agar dia tidak menjadi orang yang bersyukur. Tadi sebelumnya, summalatiyannahum, kami akan datangi mereka dari penjuru. Nah, ini juga informasi yang berharga. Jadi setan itu menggoda manusia, memiliki bisikan manusia itu dari berbagai penjuru. Ada satu yang nggak disebut sama dia, dari atas, ya, dari atas. Kalau kita galau, lagi pusing, banyak masalah, bingung, apa namanya, bahasa sekarang itu galau. Jangan lihat kiri kanan depan belakang, nengok ke atas, minta sama Allah. Insya Allah nggak digoda sama setan. Kalau kita makin banyak ngeliat kiri kanan, ngomong kiri kanan, ngomongnya si curhat, ngomongnya si galau, pengennya ya saling curhat. Makin banyak ngomong, makin banyak bisikan godaan-godaannya. Tapi langsung minta sama Allah yang di atas. Insya Allah nggak digoda. Nah, jadi mungkin ini informasi berharga juga. Kalau kita sedang menghadapi kegalauan, banyak bisikan-bisikan yang nggak benar, maka mintalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, singkat saja, di ayat berikutnya, qala ukhruj minha mad'umman hura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajmain. Keluar kamu. Dalam bahasa gampangnya. Kemudian laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajmain. Bersama orang yang mengikutimu, la'amla'anna jahannama, untuk memenuhi neraka jahanam, minkum ajmain, semuanya. Nah, ini juga makanya nih, setan ternyata, iblis ternyata nggak mau masuk neraka sendirian. Dia pengen ajak sebanyak-banyaknya manusia untuk masuk neraka. Nggak bisa sendirian, dia ajak yang lain nih. Kalau bahasanya adalah la'amla'anna jahannam, untuk bisa memenuhi neraka jahanam. Masalahnya adalah neraka jahanam nggak penuh-penuh. Berarti masih muat tuh, banyak tuh manusia untuk bisa masuk ke neraka, ikut pada setan, pada iblis. Nah, masalahnya lagi,
ketika kita ya ini Allah perintah kepada kita kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya jangan masuk neraka, jangan ajak keluarga karena sudah banyak isinya. Kalau kita pengen masuk surga juga jangan sendirian. Ajak keluarganya, ajak kiri kanannya, ajak seluruhnya. Jangan kalah sama setan. Setan ngajak manusia ke neraka semua rame-rame. Nah, makanya nih tugas para dai di Kadi, Pak Duat, yuk ajak manusia ke surga rame-rame. Jangan baik sendirian, jangan soleh sendirian. Dia harus juga bisa mensolehkan orang lain, ya, gitu. Lamla'anna jahannama minkum ajmain. Kemudian Allah kata kepada Adam, wa ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Fakula min haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, uskun anta. Kamu diam di sini, tinggal di sini di surga. Bersama istrimu. Fakula, makan semuanya. Silakan. Makan apa saja. Min haitsu syi'tuma, terserah kamu. Dengan syarat wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Ya. Jangan kau dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Niscaya kamu akan menjadi orang yang zalim. Nah, ini juga ketika Allah perintahkan Adam untuk tinggal di surga bersama istrinya, silakan. Kalau bahasa kita haitsu syi'tum, makan silakan terserahmu. Tapi dengan satu syarat, jangan kau dekati pohon ini, ya. Jangan dekati. Orang bilang pohon huldi, ya. Tapi itulah manusia. Kadang-kadang melakukan apa yang dilarang. Kalau contoh anak kecil. Nah, ibu mau pergi sebentar ya. Ini ada panci yang sedang, yang pokoknya selama ibu pergi, jangan kau buka panci ini nih. Begitu ibu aja pergi dibuka, penasaran ya. Nah, gitu manusia ya. Kadang-kadang manusia itu penasaran, kena rasa keponya itu, penasarannya pengen melakukan sesuatu yang dilarang. Karena penasaran, awalnya penasaran, pengen tahu. Mungkin karena begitu kali. Wahai Adam, kamu dari sini tinggal di sini, silakan makan semuamu. Tapi jangan kau dekati pohon ini, gitu. Waswasalahuma syaiton. Nah, kemudian setan ngasih was-was, bisikan, ngasih godaan kepada keduanya. Nah, ini juga ketika ya kalau was-was yuwaswisu alladzi waswisu fi sudurin nas, yang suka ngasih was-was, ngasih bisik-bisikan kepada manusia, iya enggak, maju enggak, bisa enggak, mau tidak itu berarti sedang digoda sama setan tuh ya. Ya kalau dak ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkanlah apa yang meragukan beralih kepada yang tidak meragukan, itu berarti sedang digoda sama setan tuh ya. Karena memang setan itu kerjaan tugas waswisu, hanya bisik-bisikin, ngebisik-bisikin doang. Wa qala ma nahakum rabbukum an hadhihi syajarah. Kalau bahasanya gampang ini, apa alasan Tuhanmu untuk tidak boleh mendekati pohon ini? Illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Kecuali engkau akan menjadi, emang mau jadi malaikat berdua atau mau tinggal selama di sini. Nah, ini hati-hati nih. Ini godaan setan berikutnya nih. Berapa tadi itu? Udah 3, 4 ya, keempat ya. Mana hukuma rabbukum anhuma. Jadi bahasa mana hukuma rabbukum an hadhihi syajarah. Apa alasan Tuhanmu melarangmu untuk mendekati pohon ini? Illa antakuna malakaini. Emangnya mau jadi malaikat berdua? Au takuna minal khalidin. Emang mau tinggal di sini selama-lamanya gitu. Hati-hati dengan penyakitnya sering nih. Kalau ada orang perempuan soleh baru pakai jilbab, mau jadi ustazah. Bu Haji mau kemana? Kita nggak pernah ke masjid, Pak Haji mau jadi insaf nih, jadi ustaz gitu ya. Hati-hati tuh. Kalau ada orang yang bilang begitu, ucapin a'udzubillahi minasyaiton
rajim. Ya. Tapi sedang itu setan, anggap setan. Tumben nih ke masjid, emang mau jadi kiai, gitu. Tumben ke pengajian mau jadi ustaz, gitu ya. Nah ini sama, setan tuh nggak ada manusia begitu. Ilang takuna malaka ini, emang mau jadi malaikat berdua, ya. Selama-lamanya di sini tinggal, gitu. Wa qasamahuma inni lakum malamin nasihin. Sampai-sampai dia sumpah-sumpah tuh setan kepada keduanya. Inni lakum malamin nasihin. Sesungguhnya aku hanya menasihatin saja berdua. Nah, ini juga sering nih. Ini yang kelima. Kalau bahasa kita dia berani sumpah. Kalau bahasa anak gaulnya swear dah ya, swear dah. Enak banget di barang gitu tuh. Swear dah, bagus banget tuh film. Nah, itu berarti itu setan. Kalau ada yang mengatakan tumpah dah, pokoknya bagus dah. Kan banyak tuh kalau anak-anak muda tuh banyak apa sering begitu tuh ngomong-ngomongnya ya apa swear. Pokoknya enak bagus di barang gitu tuh. Hati-hati tuh. Inni lakum wa qasama huma. Sampai dia bersumpah, inni lakum ala minan nasihin. Sesungguhnya aku hanya nasihatin saja berdua padamu. Nah, sebab yang berbahagia itu beberapa dan banyak berikutnya godaan-godaan setan ya dalam menggoda manusia. Nah ini juga berikutnya saya tidak bahas mungkin kajiannya waktu nggak cukup. Padahal mobil gurur dan seterusnya nanti pada kajian berikut saja. Itu beberapa langkah-langkah setan yang Allah informasikan dan Allah ceritakan pada kita semua. Nah bulan Ramadan masalah adalah ketika tadi hadis pertama saya katakan bahwa tughulu fi syayatin. Di bulan Ramadan, setan itu dibelenggu. Kalau bahasa anak-anak dirantai. Nggak ada setan tuh di bulan puasa. Pemahaman ini kadang-kadang disalahpahami oleh anak-anak. Contoh gini, kalau di luar bulan puasa, seorang anak disuruh sama mamanya, nak, tolong ke warung. Beli gula. Padahal masih jam 7 malam ya, jam 8 malam lah habis tarawih. Apa kata mereka? Nggak mau, Mak, takut ada setan gitu. Itu di bulan puasa. Begitu masuk bulan puasa, jam 1 pagi, jam 2 pagi, itu anak-anak pada main petasan. Di rumah kosong, di kebun kosong, nggak takut. Kenapa? Karena pemahamannya dibilang setan nggak ada di bulan puasa. Gitu ya. Setan nggak ada di bulan puasa. Itu pemahaman anak kita. Gampang nggak sebetulnya membalikan mindset anak-anak tentang setan. Dia takut ketika berada di luar bulan Ramadan. Tapi ketika di bulan puasa dia nggak takut. Hanya karena dia paham bahwa waktu ghulu fi syayatin, di dalam bulan Ramadan setan itu dibelenggu, nggak ada. Tapi masa sekarang, masa corona, ya pandemi COVID-19 ini dibalik. Manusianya yang dihabis, yang di penjara, di rumah, nggak bisa kemana-mana. Setan ini bergentayangan ya. Contoh gini nih, kalau mungkin saya tinggal di Pamulang ya, di Pondok Benda. Katakanlah dari mulai Parakan sampai ke Ciputat, itu kalau di luar bulan Ramadan, itu kan suka banyak orang tenda ya, orang tenda. Sedia sop kaki, sedia sop buntut gitu, sedia sop buntut lah ya, sop daging. Ketika di bulan Ramadan diganti judulnya sedia sop kaki. Kenapa? Karena yang nongol cuma kakinya doang, gitu, badannya tutupin sama tenda, sama spanduk. Gitu. Setan bukan tuh? Nah, setannya bergentayangan ya. Nah, mungkin gini cuma bagian. Atau maksudnya pemahamannya, tidak ada alasan untuk mengkambing hitamkan setan di bulan Ramadan, karena setan nggak ada ya. Makanya mari, bulan Ramadan kali ini kita maksimalkan ibadah semaksimal mungkin. Inilah diri kita yang kita lakukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya sendiri, kita punya kekuatan sendiri, kita punya kemauan sendiri, dan kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita mampu untuk berbuat baik. Potensi untuk masuk surga, waktu tahfihi abwabul jannah, dibukakan pintu surga, itu sangat besar peluang sekali peluangnya, sehingga kita bisa beribadah semaksimal mungkin. Potensi untuk berbuat maksiat
itu sedikit sekali. Kenapa? Karena ditutup pintu-pintu neraka. Sehingga kita selesai Ramadan, insya Allah menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Baik, itu barangkali yang dapat sampaikan. Menurut lahir batin, mudah-mudahan sedikit pencerahan untuk kita semua atau saling menasihati. Dan saya hanya menginformasikan ini dari surat Al-A'raf ayat 11 dan sampai ayat 21. Selebihnya bisa dikaji sendiri dengan masing-masing di rumah. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ustaz Rinaldi Syafiq yang telah memberikan ceramah online pada kesempatan siang hari ini. Baik, masih ada waktu kepada Ustaz, pada teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini, silakan untuk bertanya apa yang telah disampaikan oleh Diskusi aja, Ustaz. Iya, boleh. Jangan nanya ke saya karena ya. Silakan. Terkait puasa dan sebagainya, silakan. Ada Pak Adri, Pak Inang, Pak Riko, Pak Syarudin, Ustaz Komar. Silakan. Ya, ini para Ustaz, para asatid diskusi aja, Pak. Saya lihat ada Ustaz Komar nih, sepuh kita, ketua kita. Silakan. Ustaz Sarudin, tetangga saya ini Ustaz Sarudin. Masya Allah. Apa lagi nih? Saya nggak lihat nih. Ya, silakan kalau ada yang satu lagi terkait puasa. Ustaz Adri ya. Adri, kawan saya, Adri Pamulang juga. Ya, silakan, masih ada waktu. Kalau saya ini menarik terkait puasa nih, tidak ada amalan. Ya, sebetulnya kalau hal tadi tidak usah dipertanyakan ya, karena memang ini informasi yang Allah berikan kepada kita di surat Al-A'raf, dialog antara itu tadi dialog iblis dan Allah SWT kepada iblis dan Nabi Adam tentang bagaimana ini yang sangat utama jadi mungkin pembahasan berikutnya. Ketika iblis diusir dari surga, kemudian iblis dikeluarkan, ada satu permintaan iblis, anzirni ila yaumi yub'atsun. Kasih saya waktu sampai hari dibangkitkan. Gitu. Maksud saya ini, pemahaman saya ini, bahwa iblis yang durhaka sama Allah, dia minta sesuatu yang nggak mungkin juga sebetulnya secara hukum, secara logika juga, minta umurnya dipanjang sampai kiamat, tapi ternyata Allah kabulkan. Ya, Allah kasih umurnya sampai panjang, sampai hari kiamat. Jadi apalagi kita nih, yang Allah katakan bahwa orang yang berpuasa, la turaddu da'watahum, tidak mungkin doa yang ditolak. Berarti potensi untuk Allah terima, Allah kabulkan permintaan kita di bulan Ramadan luar biasa. Jangan nggak pede minta sama Allah. Ketika bulan Ramadan, iblis yang durhaka sama Allah, permintaannya Allah kabulin. Ya. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Nah, silakan diskusikan. Itu betul nggak permintaan? Tapi jelas innaka minal mundzirin, Allah jawab. Sesungguhnya kalau makhluk yang menunggu sampai hari kiamat, sampai hari diakhirkan. Nah, apalagi kita nih ya, yang ya biar begini-gini juga ya sholat lah, walaupun cepat kayak capung. Ya puasa kadang-kadang puasa nggak gosip, kadang-kadang puasa ya namanya puasa paling cuma 800 doang, tapi ya paling tidak kita menjalankan apa yang Allah perintahkan walaupun cuman ya sedikit-dikitnya. Iblis yang durhaka sama Allah, Allah jawab. Ya. Jadi mari ini banyakin doa lah, intinya juga. Banyakin doa. Jangan nggak berdoa. Supaya kita juga memaksimalkan ibadah kita selama di bulan Ramadan. Ada pertanyaan nih, Ustaz, dari ini chat. Kalau orang puasa masih suka emosi, itu datang dari syaitan atau dari mana, Ustaz? Ya itu tadi, ketika di bulan Ramadan kita tidak bisa mengkambing hitamkan setan ya. Itu kan dari hawa nafsu, walaupun hadis dhaif ya. Hadis dhaif ya. Ketika Rasulullah baru pulang dari perang Badar kan di bulan Ramadan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, kan gitu ya. Kami baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Tanya para sahabat nanya, jihad apa ya Rasulullah? Jihadul nafs gitu. Jihad melawan hawa nafsu gitu. Jadi ini berarti kita sedang jihad besar melawan hawa nafsu. Memang yang ada saat ini adalah hawa nafsu kita saja nih. Ya sebetulnya sih kan kalau pengertian setan itu sendiri mungkin memang tidak sepenuhnya belenggu ya. Begini, setan yang saat ini sedang berada kan Allah bilang kan minal jinnati wan nas ya.
Yang Allah katakan kan setan. Minal jinnati wan nas, bahwa setan itu dari jin dan manusia. Kan potensi untuk berbuat dosa sebenarnya sedikit. Kenapa? Karena jin setan manusia juga sudah nggak ada, apalagi berkeliaran. Mereka yang berbuat maksiat itu minimal dikurangi. Ya, dulu dikurangi kalau lingkungannya berpuasa semua. Jadi ketika kita marah-marah ketika berpuasa, ini ada bicara mas saya di waktu saya di Korea. Berarti kita sedang memang diri kita lah belum bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah, sehingga bahasa kita tidak bisa mengkambing hitamkan setan. Wah, ini gara-gara setan nih saya puasanya batal. Gara-gara setan nih saya puasa marah-marah mulu nih. Gara-gara setan nih saya jadi lu kelewatan soal subuhnya nih. Gitu. Gara-gara setan nih saya nggak baca Quran nih gitu. Setan jadi kambing hitam. Kalau bahasa kita gini dulu ada gini anekdot. Ini anekdot saja. Ya Allah, kata setan, saya mau pensiun jadi setan. Kenapa? Saya mau menggoda manusia. Jadi gini, enak manusia katanya. Dia yang berbuat maksiat, dia yang berkorupsi, enak-enakan katanya. Dia bilang digoda sama setan. Dia yang berzina, enak-enakan. Dia bilang dibisikin setan. Dia yang mencuri, dibilang didorong oleh setan gitu. Jadi setiap perbuatan didorong sama setan gitu. Saya berhenti Pak, ternyata manusia lebih jahat daripada setan itu sendiri gitu. Jadi ini anekdot saja ya. Jadi kalau saat ini kita adalah diri kita jihadun nafs, jihad lawan hawa nafsu, memang kita sedang mengendalikan hawa nafsu di kita sendiri gitu. Jadi memang marah dari mana? Ya marah dari kita. Karena kita belum bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Dikendalikan dengan apa? Dikendalikan dengan cara lapar. Karena laparlah yang bisa mengontrol diri itu sendiri. Kalau kenyang, kita nggak bisa mengontrol diri. Tapi kalau lapar, insya Allah, semua bisa terkendali. Ya. Tapi kalau ada ironi, kenapa dia mencuri? Karena lapar, Pak. Gitu. Kenapa dia berbuat ngambil barang orang? Karena kelaparan, gitu. Padahal kalau orang lapar itu, dia seharusnya bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dia bisa mengontrol dirinya dengan laparin itu. Makanya itulah kita disuruh kita untuk berpuasa. Gitu. Allah bisawab. Iya, baik Ustaz. Mungkin kalau yang lapar nyolong itu mungkin laparnya ya tadi hawa nafsu dia, bukan karena puasa karena Allah. Ya, karena bukan lapar bukan niat puasa kali ya. Iya Ustaz. Begitu ya, insyaallah. Baik, nih luar biasa kajian kita pada siang hari ini terkait bagaimana memanage hawa nafsu kita dan juga bagaimana tadi ciri-ciri setan. Baik, mungkin masih ada pertanyaan? Kalau tidak, ditutup saja dengan doa. Tafadhol, lihat doa Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakir hamdan ni'man hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal fadlu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina rizqna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa absirna ala dinika wa ta'atika wa minka wa ala sabili dawatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jazakallahu khair atas ceramahnya pada siang hari ini, Ustaz Rinaldi Syafiq. Mudah-mudahan jadi amal soleh khususnya buat Ustaz dan juga buat kita semua, dan mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kualitas ibadah kita semakin meningkat sampai akhir Ramadan,
Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mengendalikan hawa nafsu kita ya. Mudah-mudahan maksimal dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Baiklah, kita tutup saja, kita akhiri kajian online di Kadi Rasul ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk Ustaz Renaldi. Ya, makasih Ustaz. Alhamdulillah.